Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Lutfiani Ajijah dengan NPM 2435222120 kelas A2 Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam dunia ekonomi dan bisnis, yaitu bentuk usaha. Di dalam dunia bisnis, banyak cara yang bisa diambil untuk menjalankan usaha. Untuk kali ini, saya akan membahas beberapa bentuk usaha, antara lain, satu adalah ada usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah jenis usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang atau satu individu. Contohnya ada Waserda. Warung serba ada adalah jenis usaha retail kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada firma. Firma adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian untuk menjalankan suatu usaha dengan mencari keuntungan. Di Indonesia banyak sekali perusahaan firma yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Grab, Gojek, dan masih banyak lainnya. Saya akan mengambil contoh dari perusahaan Accenture Indonesia. Accenture Indonesia adalah perusahaan global yang menyediakan layanan konsultasi, teknologi, dan outsourcing. Accenture Indonesia bergerak di bidang konsultan manajemen. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga ada perseroan komanditer atau CP. CP adalah bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan perjanjian, di mana terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif. Contohnya ada CP Media Grafika. Media Grafika adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan media. Nah, mungkin alasan memilih bentuk CP karena fleksibilitas dan kesederhanaan struktur yang sesuai untuk perusahaan dengan skala usaha yang lebih kecil atau menengah. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. PT adalah bentuk badan hukum yang didirikan oleh sekelompok orang untuk menjalankan suatu usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Contohnya PT Astra Honda Motor. Astra Honda Motor didirikan pada tahun 1971 sebagai hasil kerjasama dua perusahaan besar yaitu Astra International dan Honda Motor. PT AHM adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan, dan distribusi seperti sepeda motor dengan status hukum perseroan terbatas. Yang kelima ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah serta memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk contohnya ada PD Agro Jabar. Perusahaan daerah Agro Pembangunan Jabar berfokus pada pengembangan sektor pertanian dan agroindustri di Jawa Barat. Disebut perusahaan daerah karena dimiliki oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi di sektor agro Jawa Barat. Yang terakhir atau yang keenam ada perusahaan negara umum atau Perum. Perum adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya ada Perhutani. Perhutani didirikan pada tahun 1972 sebagai BUMN yang bertanggung jawab untuk mengelola hutan negara di Indonesia. Karena status hukumnya sebagai perusahaan umum yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan negara dengan tujuan melayani kepentingan publik serta menjalankan fungsi komersial. Disebut perusahaan negara umum karena berada di badan usaha milik negara, fokus pelayanan publik dan komersial, dan status kepemilikan penuh negara. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Di sini saya juga masih belajar, diterima kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.